Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita tiba saatnya di bagian kedua, analisis deret waktu. Sorry, ini sebelum saya ganti, ini bagian kedua. Masih di Trilinear, ini adalah metode yang keempat yang sering digunakan ya, oleh para peneliti, peneliti bisnis maupun peneliti ekonomi, namanya metode kuadrat terkecil. Hampir sama lah dengan metode setengah rata-rata dan rata-rata bergerak yang sudah kita pelajari sebelumnya. Metode kuadrat terkecil ini adalah cara yang lebih umum dan lebih baik untuk menentukan garis tren dibandingkan dengan cara lainnya. Dengan menentukan yang namanya menentukan kuadran terkecilnya atau least square. Prinsip dari cara kuadran terkecil yaitu meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangan atau selisih nilai variabel bebasnya. Ini variabel bebas ya. YI dengan nilai tren atau nilai ramalannya. Ya. Nanti di perhitungan mungkin teman-teman kalau seperti ini agak sedikit bingung ya. Jadi sigma ini nanti kita masukin ke dalam tabel ya. YI dikurangin YI absen dikuadratkan. Ketemu yang namanya penyimpangan atau errornya. Kalau ini kita upayakan itu sama dengan sekecil mungkin gitu ya, atau sama dengan 0. Nah, langsung kita loncat satu langkah agar lebih praktis dan lebih gampang dipahami. Jadi sama seperti setengah rata-rata tadi, kita juga akan menentukan A dan B, konstanta, dan tadi trennya. Cara menentukan konstantanya, A-nya adalah sigma YI dibagi dengan jumlah data, ketemu yang namanya Y topi. Ya. Y yang ada topinya nih. Kemudian B, itu adalah sigma XI dikalikan dengan YI dibagi sigma XI dipangkat 2 kan. Sementara N ini adalah jumlah data. Teman-teman, saya yakin masih bingung ya. Kalau kita belum masuk ke contoh perhitungan. Ini namanya Y absen sama dengan A ditambah BX. A itu intercept atau konstanta tadi ya. Yaitu besarnya nilai Y bila nilai X-nya ini 0. Ya. Kalau X-nya 0, otomatis A-nya Y sama Y absen ini sama Y ini Y predicted ya. Y predicted. Biasanya Y topi, ada topinya di sini biasanya. Kemudian B adalah slope garis tren. Ini slope garis tren yaitu perubahan variasi Y untuk setiap perubahan satu unit variabel X. Kalau meningkat 1 tahun, ini kan berubah sebesar si, kalau ini 1, ini sama dengan A plus B, ya kan? Seperti itu. Caranya hampir mirip dengan metode setengah rata-rata. Untuk menolkan nilai sigma XI, yaitu sigma XI sama dengan 0, tergantung dari jumlah data tahunnya, genap atau ganjil gitu. Caranya sebagai berikut. Ini, bila jumlah tahun tidak habis dibagi 2, yaitu ganjil, dipakai skala X sama dengan 1. X sama dengan 1 tahun. Ya. Tahun dasar diletakkan pada tahun yang di tengahnya. Misalnya sebagai berikut ini contohnya. Ini jumlahnya tidak habis dibagi 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang tengah-tengahnya jadi 0. Yang tadi yang sudah kita lakukan yang ini nih. Dalam penentuan ini ya, X-nya. Yang ini. Ya. Mana tadi? Ya, ini. Dan penentuan X-nya yang keberapa gitu kan. Nah, dia tahun dasarnya itu kalau diletakkan di tengah-tengah dia. Dia diletakkan di tengah-tengah. Kalau sebelumnya itu ini jumlahnya harus 1, harus 0 nanti kalau dijumlahkan. Jadi, kalau jumlah tahunnya itu tidak bisa dibagi 2, maka atau jumlahnya 7, maka di tengah-tengahnya itu angka keempatnya itu dinolkan ya, 0.
tahun sebelumnya min 1, min 2, min 3. Tahun setelahnya 1, 2, dan 3. Kalau ini ditambah ke bawah, sigma X sama dengan 0. Ya. Nah, bila jumlah tahunnya habis dibagi 2, yaitu genap, ini ada 6 tahun, ini 7 tahun, ini 6 tahun. Dipakai skala X sama dengan 1/2 tahun. Jadi tahun dasar diletakkan pada pertengahan tahun, misalnya sebagai berikut. Ya, jadi pertengahan tahun nanti diletakkan di sini. Pertengahan antara tahun-tahun maksudnya, bukan pertengahan tahun, antara tahun 2009 dan 2010 ini. Ini kan di tengah-tengah. Nah, ini dinolkan aja tengah-tengahnya ini. Sehingga kalau kita tambah pun ke bawah, ini semua akan jadi 0 juga. Min 5 tambah 5, 0. Min 3 tambah 3, 0. Min 1 tambah 1, 0. Oke. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh perhitungan, contoh 8.5. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 8.5, tabelnya masih sama dengan yang sudah kita hitung sebelumnya. Coba saudara susun persamaan trennya menurut metode kuadrat terkecil. Berilah interpretasi terhadap slope garis tren. Kemudian yang ketiga, hitunglah nilai tren untuk masing-masing tahun. Yang keempat, proyeksikan atau taksirkan banyaknya wisatawan asing yang langsung datang ke Bali pada tahun 2013. Oke. Ini datanya itu karena 6 tahun, datanya sama. Oke, datanya sama ya. Kita langsung hitung aja. Tadi disuruh nolkan di sini ya. Nih. Pertama kita hitung XI-nya. XI. Ini XI. Nolnya kita letakkan di tengah-tengahnya. Kalau di sini dia pakai skala berapa? Oh, 1, 3, 5. Ini bebas teman-teman, bisa pakai 1, 4, 8, terserah. Pokoknya di sini nanti jadi 0 di sini kalau dijumlahkan. Ini ke atasnya itu min 1, min 2, min 3, min 5. Ke bawahnya itu 1, 3, 5. Kalau ini di sum, dijumlahkan, atau ini sigma X, ini sigma ya. Ini nggak ada simbol ya, insert, simbol. Oke. Ini sigma X-nya itu, XI-nya. Sama dengan ini. Kalau di sigma jadi 0 ya. Ini yang maksud tadi. Kemudian langkah selanjutnya, kita kuadratkan ini XI-nya. Ini XI pangkat 2. Sama dengan ini dipangkatkan ini 2. Oke. Ini 2 ya. F4. Oke. Tambahin ke bawah semua. Sama ya. Ini dipangkatin 2, dipangkatin 2, dipangkatin 2, dipangkatin 2, dipangkatin 2. Kemudian ini adalah sigma ini. Sigma XI pangkat 2.
Nih, ketemu 70, XY pangkat 2-nya. Sekarang kita kalikan lagi. Langkah ketiga itu XY kali YI. Ini XY dikalikan dengan YI. Berarti ini YI ya. Ini YI dikalikan dengan ini. Oke. Min 6, ini 6, ketemu. Kemudian kita sigmakan. Ketemu 9,76. Ini YI. Nah, sampai di sini kalau kita sudah bisa menghitung tabel ini, kita akan bisa dengan mudah menghitung konstanta dan slope-nya. Ya. Oke, ini saya hapus dulu. Sorry. Nah, langkah selanjutnya kita hitung ini. Kita hitung konstanta dan slope-nya. Sorry. Oke. Ini terlalu besar. Sudah terlihat nih teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, A sama dengan, ini A ya, konstantanya A sama dengan sigma YI, berarti YI ini kita sigmakan dulu nih. Kita tambahkan semua ini. Ini data YI-nya. 11,38 kan? Jadi kita sigma dulu, sigma ini sama dengan sigma YI dibagi N. N-nya berapa tadi? 6 ya? Langsung saya tuliskan 6 aja. Karena 6 tahun ini. Ini 6 tahun. Ketemu 1,89. 1,89. 1,897. Seharusnya ini 1,9 seharusnya. Oh, ini dua apa namanya? Dua angka koma. Kemudian B-nya kita dengan mudah menghitung B-nya. B sama dengan slope-nya sama dengan sigma YI kali XI ini berarti ini sigma YI. Kita dalam kurungkan aja biar gampang, ini dibagi dengan sigma ini XI kuadrat. Ketemu. Kalau dibulatkan 0,14 ya. Ini 1,89, 0,14. Nah, jadi persamaan garis trennya itu adalah sama dengan 1,89 ini A-nya ditambah 0,14 dikali X. X sama dengan 0,5 tahun, Y sama dengan banyaknya wisatawan setiap tahun dalam juta orang. Oke, kita hitung lagi. Dia soalnya minta nilai di tahun ke, ini trennya ya. Trennya kalau kita masukin satu-satu. Oke, kita masukin aja. Kalau cara masukinnya gini, teman-teman. Ini A, ini B, biar urut ya. Ini X. Nah, ini A-nya itu ini. Oke, tahunnya tadi diminta tahun 2005 sampai 2010. Copy. Ini tahunnya. A-nya itu kita copy aja di sini, copy ini. Kemudian B-nya itu ini B-nya.
Kemudian X-nya itu yang ini. Ini X-nya. Berarti kalau misalnya kita hitung X-nya di tahun 2005, berarti tinggal kita kalikan aja. X-nya itu sama dengan min 3. Oke, saya biar teman-teman lihat. Ini ya. Jadi A sama dengan Y sama dengan A plus BX. Ini Y A plus BX sama dengan ini Y topi ya. Y absen. Sorry, satu aja. Ya. Sama dengan A ditambah ini B slope-nya dikalikan dengan Y. Oke, ini jadinya. Kita jadikan dua angka di belakang koma. Ini. Seharusnya ini 2,0 ya. Nih. Karena Y-nya dipakai 1,4. Y-nya dipakai 0, ini seharusnya 0,139 kalau dihitung benar ya. Tapi di buku dibulatkan 0,14. Makanya angkanya jadi seperti ini. Apa namanya perbedaan 0,001 ya. Relatively sama lah. 2,04, 2,31 ya sama. Nah, ini untuk menghitung nilai tren tahun lainnya ya. Yang soal kecil. Sekarang yang D. Menghitung taksiran banyaknya wisatawan asing yang langsung datang ke Bali pada tahun 2013. Berdasarkan persamaan tren Y absen sama dengan 1,93 ditambah 0,14 X dapat diproyeksikan atau ditaksir banyaknya wisatawan asing yang langsung datang ke Bali pada tahun 2013 sebagai berikut. Untuk tahun 2013, maka X-nya sama dengan 11. Oke. Sebentar. Ini 2011, 11, 2012, 2013. Oleh karena itu kan naik 2 tuh. Naik 2 berarti di sini 7 ya. Ini 7. Kemudian 9, 11. Ini selisihnya 22. Tarik aja ke bawah. Berarti 1,89 ditambah 0,13 dikalikan 11 ketemu 3,43. Ini ya. 3,43. Oke, teman-teman. Demikian untuk metode least square di bagian 2. Saya harap teman-teman juga paham ya. Tidak terlalu susah, hanya diulang-ulang aja. Pasti bisa, saya yakin. Sampai di sini ada yang bertanya? Santi pegang kepala itu kenapa Santi pegang kepala? Ngantuk, Pak. Oh, ngantuk. Iya. Ada yang bertanya, teman-teman? Paham ya? Saki paham? Queen paham? Sudah pada ngangguk-ngangguk semua ini. Paham, Pak. Paham ya? Alhamdulillah. Nanti diulang-ulang aja, nanti saya upload ke YouTube. Yang minggu kemarin, minggu sebelumnya juga sudah saya upload ke YouTube. Yang dari Santi ya. Linknya itu sudah saya upload ke YouTube. Teman-teman bisa lihat. Nanti saya kasih ke Santi mungkin linknya.